Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pernahkah Anda berada di alam gaib? Pengalaman lelaki yang satu ini mungkin akan membuat Anda tercengang. Bagaimana tidak, lelaki ini dibawa oleh kuntilanak penghuni makam. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Kuntilanak Penghuni Makam Membawaku ke Alam Gaib. Pengalaman menyeramkan dan tidak masuk akal bisa dialami oleh siapapun. Terkadang sesuatu yang di luar nalar manusia bisa saja menimpa seseorang tanpa pernah diinginkan sebelumnya. Seperti kisah yang dialami oleh Asep, ia dan keluarganya memiliki pengalaman yang menyeramkan dan menakutkan. Kejadian yang Asep ceritakan ini merupakan kisah yang pernah ia alami saat ia sedang magang di Landasan Udara Hussein Sastra Negara pada tahun 1997 silam. Kisah ini begitu melekat dalam ingatan Asep. Saat itu Asep beserta rekannya melakukan praktek kerja di industri pesawat terbang Nusantara. Kelompok Asep ditempatkan di KP1, yakni ACS bagian dari finance. Sebelum melakukan kerja praktek, Asep beserta rekannya menuju lokasi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebelum nanti Senin akan memulai kerja praktek. Setelah selesai memperkenalkan diri, Asep dan rekannya kembali menuju tempat parkir mobil mereka yang berada di kawasan KP2. Kebetulan lokasi tersebut cukup jauh dengan posisi Asep saat itu. Perjalanan dari KP1 ke KP2 melewati jalur landas pesawat dan pemakaman yang cukup luas yang bersebelahan dengan bandara. Saat itu Asep dan rekannya berjalan kaki. Setelah sampai di landasan pacu yang berbatasan langsung dengan pemakaman Simamaraga, pemakaman tersebut diketahui dekat dengan pemukiman Citepus. Karena lokasinya di kota pada saat itu, Asep dan rekan-rekannya menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja. Dan cerita menyeramkan ini terjadi di sini. Saat itu Asep melihat sosok perempuan yang sedang berjalan membelakangi Asep dan rekan-rekannya. Karena sifat Asep yang sedikit jahil, Asep bersiul ke arah perempuan tersebut dengan maksud menggodanya. Saya ingat perempuan tersebut berambut pendek sebahu, memakai kemeja warna coklat muda yang dimasukkan dalam roknya, dan roknya itu panjangnya selutut dan berwarna coklat tua, dan ia memakai sepatu pantofel warna hitam, kenang Asep. Akhirnya setelah sampai parkiran KP2, Asep dan rekan-rekannya memutuskan untuk mencari kosan yang terdekat dengan IPTN, yakni sekitaran daerah Citepus. Dalam perjalanan mencari kosan, Asep dan rekan-rekannya kembali melewati jalan yang sebelumnya Asep lewati saat ia menggoda seorang wanita dengan siulannya. Tidak lama kemudian, Asep dan rekan-rekannya menemukan kosan di daerah tersebut dan mereka langsung menghampiri ibu kos tersebut. Pada saat itu ibu kos menyampaikan bahwa jika terjadi sesuatu di daerah ini, agar Asep dan rekan-rekannya jangan kaget atau heran. Asep dan rekan-rekannya tidak terpengaruh oleh cerita dari ibu kos. Kemudian mereka menyelesaikan pembayaran untuk kamar kos tersebut. Lalu kemudian Asep dan rekan-rekan bergegas pulang. Lalu setibanya di rumah, Asep langsung mencuci mobil yang dipakainya hari itu. Kemudian setelah sholat Isya, ia berbincang dengan ibunya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam saat Asep berbincang dengan ibunya tersebut. Tidak lama kemudian ibu Asep pergi ke kamar untuk beristirahat. Disusul Asep yang kemudian juga langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur, Asep menyalakan radio sampai jam 12 malam kurang. Setelah merasa ngantuk, Asep mematikan radio tersebut. Namun pada saat itu, Asep belum sampai memejamkan mata. Tiba-tiba dari langit-langit rumah terdengar bunyi yang berisik. Asep seketika bangun dan duduk di depan tempat tidur. Kemudian ia hanya berpikir, mungkin suara tersebut hanyalah suara kucing. Lantas pada saat itu, Asep mulai rebahan dan mencoba untuk tidur kembali. Namun belum sempat ia tertidur, Asep merasa telinganya seperti ada yang menutupi, sehingga ia sulit untuk mendengar sesuatu. Setelah itu tiba-tiba Asep mendengar suara perempuan yang tertawa dengan nada yang lirih. Suara tersebut terdengar dari belakang rumah Asep, dan kebetulan belakang rumah Asep adalah rumah kosong. Lagi Asep mengabaikan apa yang ia alami dan dengar. Lalu sesaat kemudian, Asep memeriksa radio yang terletak di kamarnya tersebut.
Siapa tahu suara yang ia dengar tadi berasal dari suara siaran radio. Tapi aneh, saat Asep melihat lampu power radio tersebut, lampunya padam tidak menyala. Kemudian kabel yang menancap di saluran listrik juga ternyata sudah dicabut. Asep mulai heran saat itu. Namun ia kembali tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh atas kejadian tersebut. Setelah Asep memeriksa radio tersebut, Asep duduk kembali di atas dipan yang ada di kamarnya. Dan tak lama setelah itu, Asep mendengar suara yang sangat mengerikan. Suara tersebut menurut Asep seperti suara tertawa kuntilanak, nyaring dan lirih. Asep mendengar seakan suara tersebut sedang menertawakannya. Semakin jelas Asep mendengar suara tertawa tersebut, dan suara itu menurut Asep terdengar seperti berasal dari depan rumahnya. Pada saat itu juga Asep merinding ketakutan. Bulu kuduknya berdiri dan badannya terasa menggigil. Lalu karena takut, Asep pergi ke kamar ibunya dan membangunkannya. Kemudian Asep menceritakan apa yang ia alami pada ibunya tersebut. Sesaat kemudian, Asep dan ibunya hanya terdiam saja. Setelah itu ibu Asep berkata, "Malam ini keadaan sangat sepi sekali. Biasanya malam minggu jalanan ramai oleh kendaraan yang lewat. Karena memang posisi rumah Asep berada tidak jauh dari jalan raya yang merupakan jalan lintas kota. Tapi pada saat itu, tidak terdengar suara apapun di sekitar rumah Asep tersebut." "Di mana kamu simpan baju yang kamu pakai tadi?" tanya ibu Asep. Lalu Asep menjawab bahwa ia menggantung pakaian tersebut di kamarnya. Kemudian ibu Asep diam, lalu menjawab ada yang ikut dengan Asep saat ini. Sejurus kemudian, ibu menyuruh Asep merendam baju tersebut dalam ember. Kemudian cari cabai kering dan jangan lupa cabai tersebut dibakar supaya asapnya banyak dan menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian Asep memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi dan merendam pakaian yang ia pakai pada saat tadi mengunjungi IPTN. Setelah merendam bajunya, Asep langsung membakar cabai kering seperti yang disuruh ibunya. Bau asap dari cabai tersebut lumayan cukup menyengat. Setelah selesai merendam baju dan membakar cabai kering, Asep kembali menemui ibunya di kamar. Lalu mereka berdua kembali terdiam. Tidak berselang lama, Asep dan ibunya perlahan mulai mendengar suara ramainya kendaraan dari luar. Semua mulai terdengar normal, suara kendaraan, hewan di luar perlahan mulai Asep dan ibunya dengar kembali. Dan pada saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 00.40, hampir 30 menit kejadian tersebut berlangsung. Akhirnya hari Senin tiba. Saat itu Asep memulai praktek kerja. Dari arah turun angkutan ke KP1, Asep melewati kembali tempat di mana saat ia menggoda perempuan yang berbaju coklat tersebut. Pada saat itu Asep terdiam sejenak dan ia melihat sekeliling pemakaman. Ada sebuah makam, tepat perempuan yang Asep goda berjalan. Terdapat makam yang masih baru. Tanah kuburan itu masih merah dan di atasnya ada taburan bunga. Dalam nisannya Asep melihat nama yang tertulis ialah Ruhyati yang lahir pada tahun 1975. Lalu Asep memikirkan bahwa kejadian yang ia alami di rumahnya mungkin berkaitan dengan perempuan tersebut. Sehingga ia akhirnya terdiam sejenak di dekat kuburan itu. Seketika Asep melihat ke arah kuburan tersebut dan ia berdoa dalam hati agar Ruhyati diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.